Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين والمسلمين أصغرهما مثل أحد. قال الشيخ فوزان حفظه الله تعالى هذا فيه فضل الصلاة على الجنازة والسير معها إلى المقبرة وحضور دفنها، وفيه حقان من حقوق المسلمين: الأول الصلاة على ميتهم والدعاء له، والحق الثاني تشريعه وحضور دفنه، وفيه بيان الأجر الذي يحصل على هذا. ومن صلى على الجنازة وانصرف له قراطون، ومن صلى عليه وحضر دفنها ولو قراطان، والقراط مقدار معروف عند العرب، وهو يسير عند العرب قراطون، وهو ثلث الثمن، صغير جدا، لكن القراط في هذا الحد غير القراط المعروف عند الناس، لأن أمور الآخرة ليست مثل أمور الدنيا. القراط الواحد مثل جبل عظيم، شوف عظم جبل. القراط في الآخرة مثله، وفي رواية يقول أصغرهما مثل أحد، هذا أصغرهما، يقول أصغرهما مثل أحد. جبل أحد معروف، جبل عظيم كبير، وهذا فضل عظيم في الصلاة على جنازة المسلمين وفي تشييعها وحضور دفنها، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وهذا من محاسن هذا الدين أن المسلمين يحسنون إلى ميتهم فيتولون جنازتهم ويجزونه بالتغسيل والتكفين، ويصلون عليه ويدعون له ويمشون معه إلى المقبرة ويحضرون دفنه. وهذا من فضائل هذا الدين، والمسلم عزيز عند الله سبحانه وتعالى حيا وميتا. قال الإمام رحمه الله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda, siapa yang menghadiri jenazah kemudian sampai dia menyolatkannya, maka dia mendapatkan qiraat, dan sampai mempersaksikannya menghadiri jenazah tersebut sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qiraat. Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu 2 qiraat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan seperti 2 gunung yang besar. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim beliau mengatakan 2 gunung yang agung, 2 gunung yang besar tersebut, paling kecilnya seperti gunung Uhud. Masya Allah. Faedah yang pertama dalam hadis ini, keutamaan sholat jenazah. Keutamaan sholat jenazah. Yang kedua, keutamaan berjalan bersama jenazah sampai ke kuburan. Yang ketiga, keutamaan menghadiri penguburannya di TPU. Ini 3 faedah. Pertama disebut oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini ada 2 hak-hak muslim, 2 hak-hak dan hak-hak muslimin. Yang pertama, menyolatkan
dan mendoakan kebaikan bagi si mayit. Ini hak muslim yang pertama. Kata Syekh dalam hadis tersebut, menyolatkan dan mendoakan kebaikan bagi si muslim tersebut. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassil dakhalahu wa wasilhu bil ma'i wa salli wal barad wa naqihi min al khataya kama yanqa thawbul abyad min ad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi وَأَرْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَقِهِ عَذَابَ النَّارِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ. Itu doa jenazah. Doa yang lainnya termasuk bagian dari doa jenazah, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'ala al-islam ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. Itu doa jenazah. Nah, itu adalah hak dia kepada kita yang masih hidup, mendoakan kebaikan bagi si mayit selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim dan mati dalam keadaan Islam, apapun yang dilakukan. Nah, kecuali diperjelaskan oleh para ulama sebagai tambahan faedah saja, yaitu apabila dia ketika sholat masih hidupnya tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat pada waktu. Yang kedua, mengekor hawa nafsu, mubtadi atau mengikut mubtadi'ah, ta'assub asabiyah, yang dia dai-nya, penyuruhnya. Tapi di sini bukan pembahasannya untuk menjelaskan bahwa golongan tersebut. Dan balasih itu hak muslim yang pertama. Hak muslim yang kedua, ketika dia sudah mati, adalah tasyyi'uhu, yaitu mempersiapkan persiapan untuk dikuburkan, dari memandikan, mengkafani dan seterusnya, dan menghadiri kuburannya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, wa fi bayanul ajr alladhi yahsul 'ala. Dalam ini penjelasan pahala yang akan didapatkan bagi siapa yang melakukan hal itu, yaitu siapa yang sholat jenazah kemudian setelah itu dia kembali ke rumahnya, dia mendapatkan satu qiraah. Dan siapa yang sholat jenazah dan tetap mengikutinya sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qiraah. Nah, ya. Ini yang disebutkan. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, qiraat di sisi bangsa Arab, qiraat ini adalah kadar yang ma'ruf. Dan dia adalah jumlah yang sangat sedikit di sisi qiraat, di sisi bangsa Arab. Wa huwa thuluthul thumun. Bagaimana maksud thuluthul thumun ini? Artinya 1/3 dan 1/8. Qiraat di sisi bangsa Arab, istilah bangsa Arab itu, kalau qiraat ya, bukan istilah hadis, itu dia kata Syekh Fauzan hafizahullah, thuluthul thumun, 1/3 dari 1/8. Jadi jumlahnya sedikit sekali, jumlahnya sangat sedikit. Nah, apa itu? Yaitu 1/3 dikali 1/8. Ya berarti apa? 1/24.
Itu qirat di sisi bangsa Arab. Shaghirun jiddan kata Syekh Fauzan. Kan 1/24 ya sedikit sekali. Lakin al-qirat fi hadzal hadis ghairu qirat al-ma'ruf inda nas min al-Arab. Akan tetapi qirat yang dimasukkan dalam hadis ini bukan qirat yang ma'ruf di sisi bangsa Arab manusia. Kenapa? Li'anna al-umur al-akhirah, karena perkara-perkara akhirat itu tidak seperti perkara dunia. Tidak seperti perkara dunia. Subhanallah. Apa itu al-qirat al-wahid misal jabal al-azim? Satu qirat di dunia ini, apa satu qirat di akhirat itu bandingannya seperti satu gunung yang besar. Masya Allah. Serupa dengan gunung yang besar. Allah. Jadi sangat mengherankan sebagian kita sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ketika mereka menghadiri melayat orang yang meninggal, tidak ada yang sholat jenazah kecuali beberapa orang saja, yang lainnya duduk, ngobrol, tertawa, tersenyum, cerita, bahkan ada yang sambil makan, sambil minum. Yang lainnya sholat jenazah paling 20 atau kurang dari itu. Sementara yang hadir melayat semua itu dari bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak muda, anak-anak kecil, ratusan. Yang sholat cuma 20-an. Kasihan, mereka terluputkan perkara yang besar. Baik. Kemudian yang berikutnya, fahadha fadlu 'azim fi shalat al-janazah muslim. Ini merupakan keutamaan yang besar mensolatkan jenazah seorang muslim. Allah. Wa fi tashyi'iha, dan mempersiapkan penguburannya dengan kafan, memandikan dan semisalnya, dan keutamaan menghadiri kuburannya. Kemudian pada berikutnya, hadza min mahasin hadzal din. Ini di antara kebagusan agama Islam ini. Di antara kebagusan agama Islam adalah al-muslimin yuhsinuna ila mayyitihim. Bahwasanya kaum muslimin mereka berbuat ihsan kepada orang-orang yang sudah mati di kalangan mereka. Fa yatawallawna janazatahu. Mereka mengurusi jenazahnya, mereka mempersiapkannya dengan memandikan, mengkafannya, menyolatkan, mendoakan kebaikan, berjalan bersamanya sampai ke kuburan, menghadiri kuburannya. Hadza min fadha'il hadzal din. Ini diantara kemuliaan-kemuliaan agama ini. Kemudian yang berikutnya, fal muslim azizun 'inda Allah subhanahu wa ta'ala hayyan wa mayyitan. Muslim itu mulia di sisi Allah ketika masih hidup dan ketika hidup dan matinya. Maka jangan kita merendahkan kaum muslimin. Walaupun memang kita tahu secara dia sudah rendah, tapi bukan hak kita untuk lebih merendahkannya. Selama dia masih bisa, selama dia masih berusaha untuk menaikkan derajat dirinya. Kecuali kalau memang dia tidak bisa, tidak mampu nasihat, tidak mampu peringatan, tidak mampu bertuah, tidak mampu dalil, tidak mampu perkataan-perkataan para ulama. Nah inilah yang orang ini sudah fi qulubi marad wa zadahum marad. Dalam hatinya ada penyakit, maka bertambah penyakit. Tapi selama dia yang tidak ada ciri-ciri begitu dan kita masih berharap, maka dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hidup dan mati. Walaupun dia tidak masuk. Baik. Kata Syekh Fauzan, fal muslimu aziz inda Allah taala hayyan wa mayyitan. Muslim itu mulia di sisi Allah hidup dan matinya. Fa fi hadha al-hadd ala salat al-janazah al-muslim wa aslu ala tashyi'iha. Dalam hadis ini anjuran untuk mensolat jenazah muslim dan anjuran untuk mempersiapkan bekalnya menuju kuburan. Wah, dan hukum muslim al-akhir muslim ini diantara hak muslim pada saudara muslim. Kemudian pada berikutnya, fal muslim falaysa muslim idza mata intaha haqqu.
seorang muslim ketika dia mati bukan berarti maknanya haknya sudah habis, sudah berhenti, tidak. Balau haqqun indal maut, bahkan dia memiliki hak ketika dia mati. Minta tajhizihi, dari mempersiapkan perbekalannya berupa memandikan, mengkafan dan sebagainya. Wassalatu alaihi, menyolatkannya. Wa dafnihi, menguburkannya, menguburinya. Wa aidan, kata beliau, dan termasuk pula ziarah qabrihi wassalamu alaihi, ziarah kuburannya. Ya akhwati billah, kalau kalian kan makruh, tapi ini boleh. Sempatkan, walaupun mungkin sekali setahun, menziarahi kubur orang-orang yang kalian kenal, apalagi kalau itu masih ada hubungan kerabat. Nah, kecuali kalau ada uzur karena jauh di sana, nah, misalnya. Tapi kalau ada kesempatan yang termasuk hak dia kepada kita yang masih hidup, menziarahi kuburannya. Wassalamualaikum, dan beri salam padanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Keselamatan sekalian wahai pemilik kuburan muslimin dan muslimat, dan kami insyaallah akan menjumpai kalian. Kami akan menyertai kalian, mengikuti kalian. Kami tunggu giliran. Baik. Hada min huquqi. Termasuk juga di antara haknya doa lahu ba'da dafnihi, mendoakan kebaikan baginya setelah dia mati. Wa kadzalika istighfar lahu, begitu pula beristighfar baginya. Wa sadaqatu anhu, bersedekah untuknya. Kullu hadza mimma yanfa'u ta'ala bil mayyit ba'da mautih. Semua ini diantara hal-hal yang Allah memberikan manfaat bagi si mayit setelah matinya. Baik. Kemudian pada berikutnya, ma tantahil alaqatu bainal muslimin bil maut, tidak berhenti keterikatan sesama kaum muslimin karena kematian. Bukan berarti hubungan sesama kaum muslimin sudah terhenti. Nah, dengan adanya kematian, tidak. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau menjadikan kedengkian di dalam dada kami terhadap orang-orang yang lebih dahulu beriman. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau Ra'ufur Rahim. Masya Allah. Ini doanya seorang mukmin yang sejati, yaitu mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka mendoakan orang-orang yang lebih dulu dalam keimanan, lebih dulu dalam keistiqomahan, lebih dulu lebih dulu di atas ketaatan, lebih dulu di dalam mengenal kebenaran. Ini sifatnya kaum mukminin yang sejati. Makanya kita ya akhwatillah, terhadap orang-orang yang lebih dahulu mengenal kebenaran dan dia masih istiqomah di atas kebenaran tersebut, dia orang-orang yang di atas ketaatan dan masih istiqomah di atas ketaatan tersebut, dan orang-orang yang di atas menjauhi maksiat dan melaksanakan ketaatan perintah tersebut, maka orang-orang seperti begini yang kita memuliakan mereka, dan kita tahu diri mereka orang-orang lebih dahulu mengenal hal ini. Maka jangan kita merendahkan mereka, jangan melecehkan mereka.
Jangan menggibai mereka, jangan menamimai, menghasut mereka, merendahkan mereka, memuji mereka, apalagi mendengki dan iri hasad pada mereka, jangan. Karena ini bukan ciri sifat mukmin yang sejati, karena Allah mengabadikan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 29 28. Orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu dalam keimanan. Coba lihat. Seharusnya ini kita terhadap orang-orang yang lebih dahulu dalam keimanan, orang-orang yang lebih dahulu dalam keistiqomahan, orang-orang yang lebih dulu mengenal kebaikan dan ketaatan dan dia masih istiqomah di atasnya. Bukan kita gibahi dan seterusnya. Dan jangan kau jadikan dalam dada kami kedengkian. Tidak boleh kita dengki terhadap orang-orang yang lebih dahulu dalam keistiqomahan, yang lebih dahulu dalam ketaatan, yang lebih dahulu dalam amal saleh. Jangan kita dengki pada mereka. Jangan kita hasad pada mereka. Jangan kita ini bentuk memberi buat makar pada mereka. Jangan. Kan mereka orang-orang yang lebih dulu. Nah, ya. Baik, kata beliau rahimahullah, fahada fi dalil ala anna al-muslima yad'u li ikhwanihi wa yastaghfirullah. Dan ini sebagai dalil ayat ini bahwasanya muslim itu dia mendoakan saudara-saudaranya, memintakan ampun untuk mereka. Wa in kana fi awal al-khaliqah bin Adam ila akhir dunya. Walaupun mereka adalah di awal penciptaan dari Adam sampai akhir dunia. Muslimun ikhwah. Muslimin itu adalah saudara. Wa in taba'adatil azban amin buldan. Yaitu walaupun mereka saling berjauhan di dalam kurun waktunya dan negerinya. Qawm ikhwah. Mereka adalah bersaudara walau kan amwatan wa ahya. Walaupun mereka sudah ada yang meninggal atau masih hidup. Tapi selama muslim maka mereka bersaudara. Jangan kita dengki, jangan kita hasad, jangan kita makan, ghibah, hasud. Tapi apa? Kita mendoakan. Sekalipun dia sudah menyimpang, kita doakan. Semoga dia sadar, semoga dia lembut hatinya, semoga dia menjadi dapat hidayah. Kita doakan terus walaupun dia sudah menyimpang. Kenapa? Karena ini haknya muslim pada muslim, kita doakan kebaikan. Baik, walhasil itu faedah yang disebut oleh Syekh. Dengan ini selesai kita dalam bab jenazah, dan pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam kitab Az-Zakah, kitab zakat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.